Assalamualaikum semuanya. Risoles tape. Kalau biasanya risoles itu kan dari sayur-sayuran, kali ini kita buat risoles dari tape. Kira-kira gimana ya rasanya? Ini tuh bener-bener simple dan enak banget. Luarnya cuy, dalamnya lembut, dan ini tuh manis banget. Suami aku aja suka banget, sampai reviewnya tuh berkali-kali. Ini tuh mirip banget kayak gabin tape, tapi untuk teksturnya menang ini berkali-kali lipat. Yang penasaran, langsung aja kita tonton. Langsung aja kita sangrai 1 sendok munjung tepung terigu. Ini kalau ditimbang kurang lebih 20 gram. Sangrainya pakai api kecil dan jangan lama-lama biar warnanya nggak berubah. Kalau udah mateng, kita langsung aja matiin kompor. Lanjut kita siapin tapenya. Di sini aku udah siapin 200 gram tape singkong. Ini bagian dalamnya aku buang-buang dulu ya, biar dia nggak ngerusak tekstur. Di sini untuk tapenya aku pakai tape manis ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tape manis ini dari Bondowoso, bener nggak sih? Orang Bondowoso bisa langsung aja komen-komen. Kalau teman-teman pengen rasanya lebih nano-nano, bisa diganti tape yang asem. Lanjut untuk tepung yang kita sangrai tadi, kita langsung aja masukin ke dalam tapenya seperti ini. Aku nggak pakai gula, aku ganti pakai kental manis ya teman-teman ya. Kebetulan gula aku tuh habis teman-teman, jadi aku pakai 1 bungkus kental manis dari merek ini karena harganya murah. Biasanya aku selalu rekomendasiin kalian pakai yang kiloan. Kebetulan kental manis yang kiloan aku tuh habis, jadi kita pakai yang saset dulu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 37 graman gitulah pokoknya. Ini kalau bahan-bahannya udah masuk, lanjut ini kita aduk-aduk sampai semuanya tuh bener-bener merata. Tapenya kita hancur-hancurin sampai dia tuh halus. Ini nggak perlu dimasak lagi ya. Tepung tapiokanya kan udah mateng gara-gara udah kita sangrai tadi, dan nggak ada bahan-bahan lainnya yang perlu kita masak. Jadi ini topping udah siap dimakan ya. Kalau teman-teman mau ditambahin keju boleh banget biar ada rasa asin-asinnya gitu. Kalau mau ditambahin garam juga boleh. Kemarin aku lupa banget nambahin garam teman-teman. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja. Di sini untuk kulitnya aku pakai roti panggang manis teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku pakai roti yang seperti ini. Harganya 10.000, isinya 20 piece. Jadi hitungannya satu lembar ini cuma 500 rupiah. Karena dia masih ada kulitnya, aku bakalan potong-potong bagian kulitnya aja biar nanti dia tuh bisa dipipihin. Coba dong teman-teman komen kalau teman-teman ada cara atau ide cara ngolah kulit roti. Kalian bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan buatin olahannya kalau aku bisa. Ini biar nanti digulung bisa bagus ya teman-teman ya. Kita pipihin pakai rolling pin kayak gini aja, kita tekan-tekan. Kalau dia udah pipih, lanjut kita kasih topping. Caranya simple banget aja, kita kayak ngolesin selai gitu loh teman-teman. Ini dia tape yang udah kita olah tadi. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget sih teman-teman, apalagi dikombinasikan kayak gini. Jadi pas gitu loh, ada crunchy, ada kenyal, ada lembut. Pokoknya enak banget lah. Aku juga bingung nih ngejelasin ini tuh kayak mana. Jadi ini bisa dijadikan referensi jajanan pasar yang baru ya teman-teman ya. Jadi biar nggak gitu-gitu aja gitu loh jajanan pasarnya. Ini kita oles-olesin aja, ngasih toppingnya jangan terlalu banyak, tipis-tipis aja teman-teman. Kalau udah merata kayak gini, kita langsung aja gulung dari ujung, pelan-pelan aja biar dia nggak sobek. Karena emang ini tuh rotinya tuh jenis yang kering ya, jadi pas digulung tuh emang ada sobek atau bengkak-bengkak gitu, tapi nggak masalah banget, ini nggak apa-apa banget ya. Walaupun digoreng ini nanti nggak bakalan bocor. Ini tinggal dirapet-rapetin aja. Kita lakukan hal yang sama sampai semua rotinya habis. Di sini aku buatnya nggak banyak ya, kalau nggak salah sih aku cuman buat 6 piece aja pas buat toppingnya ini ya. Jadi nanti 6 piece tuh bisa dibagi 2, jadi total yang aku buat tuh sekitaran 12 piece. Kalau teman-teman mau buat lebih banyak, untuk tapenya dibanyakin aja. Kemarin aku beli setengah kilo tape, harganya cuma 5.000 teman-teman. Ya nggak semahal tape Bondowoso yang dijual di pinggir jalan atau di oleh-oleh ya, karena emang aku belinya di warung bukan di tempat oleh-oleh.
bukan berarti rumah aku Bondowoso ya teman-teman ya, bukan teman-teman, aku bukan orang Bondowoso, tapi setahu aku tape manis itu dari Bondowoso gitu loh, paham nggak sih? Ini kita ulangin sekali lagi dengan step yang sama. Ini biar lebih gampang, aku pakai spatula ya pas ngolesinya ya. Kalian bisa lihat sendiri lebih rapi, lebih cepet, dan isiannya juga lebih padat karena sambil ditekankan kita gulungnya dari bawah sampai ke ujung pelan-pelan aja biar dalamnya itu padat ya, enggak ada rongga gitu loh teman-teman. Sambil ditekan-tekan biar dia nempel. Lanjut kita siapin olesannya. Di sini aku udah siapin tepung terigu karena tadi tuh rollnya cuma ada 6 piece ya. Jadi di sini juga aku buatnya nggak banyak, kurang lebih 3 sendok makan aja cukup. Untuk airnya kita pakai secukupnya aja, kita kasih air sedikit demi sedikit sampai si adonannya tuh kental, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental banget, pokoknya yang pas aja gitu teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau tambahin perasa boleh, cukup garam aja ya, tapi di sini aku udah nggak ngasih perasa lagi teman-teman, soalnya tape tuh rasanya lumayan kuat ya, jadi aku cuman ngandelin dari si tapenya tadi. Kalau teksturnya udah pas, ini lanjut kita ambil tape yang udah kita gulung tadi, kita balurin semuanya. Jangan lupa siapin tepung panirnya juga ya teman-teman ya, karena ini nanti kita balur pakai tepung panir atau tepung roti. Ini sih yang bikin beda dari gabin tape. Kalau gabin tape kan gak ada kriuknya ya teman-teman ya. Ini walaupun udah dingin, dia tuh ada kriuk-kriuknya dari si roti panirnya ini. Dan yang bikin dia mirip kayak lumpia ya ini teman-teman panir, sorry bukan lumpia, risoles. Yang bikin dia mirip kayak risoles itu ya dari si panirnya ini ya. Menurut kalian ini tuh risoles atau roll tape teman-teman? Bisa langsung aja komen-komen kalau kalian punya pendapat. Aku bakalan gorengnya pakai teflon aja ya teman-teman ya, biar hasilnya tuh lurus-lurus gitu. Kita pakai minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Dipastiin lagi minyaknya tuh bener-bener panas ya pas kita masukin, biar minyak gorengnya tuh nggak ngendap di risolnya ini. Untuk apinya pakai api yang kecil aja biar dia tuh mateng gitu loh teman-teman. Soalnya kalau terlalu gede nanti panirnya cepet gosong. Dan jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tenang aja, dia tuh nggak gampang bocor ya, walaupun digoreng lama dia nggak bakalan bocor. Jangan salfok sama teflon baru aku. Kalau teman-teman mau rekomendasi teflon di bawah 100.000 tapi udah dapat kualitas secantul ini, kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi atau keranjang yang udah aku sematin ya. Jadi bener-bener rekomendasi banget teflon yang satu ini. Kalau yang kemarin itu jatuh gampang banget penyok, tapi kalau yang ini dilihat dari bahannya lebih bagusan sedikit ya teman-teman ya, padahal harganya jauh lebih murah. Bukan aku nggak rekomen yang kemarin juga bagus, yang ini tuh lebih bagus gitu loh menurut aku. Ini kalau warnanya udah keemasan, udah mateng, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Aku saranin gorengnya warnanya secakep ini aja ya, biar lebih menarik. Soalnya kalau terlalu gosong kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai semua risolnya habis, dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Karena menurut aku dia itu kalau dibuat utuh gini tuh gede banget teman-teman, bener-bener gede banget sih ini. Aku bakalan potong jadi 2 ya, jadi lebih ekonomis gitu loh harganya, jadi menyesuaikan sama kantong kita juga kan. Kalau gede-gede kan lumayan gitu harganya, jadi biar pas gitu ya porsinya. Kita belah 2 aja tuh, kalian bisa lihat sendiri, cakep banget teman-teman. Aku nanti bakalan buatin versi yang lain deh. Menurut kalian selain isian tape ini tuh enaknya varian apa lagi? Kalau kalian punya ide, kalau kalian punya referensi di next video aku harus buat apa, teman-teman bisa langsung aja komen-komen. Kalau emang aku bisa, aku bakalan buatin. Untuk bungkusannya aku pakai ini ya teman-teman ya, kalau nggak salah ukurannya 8x8. Kalau
Kalau pengen lebih gede sedikit pakai 9 kali 9. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Untuk bungkusannya menyesuaikan aja. Kalau aku sih kayak gini aja udah cukup ya, tinggal dikasih stiker pasti cakep banget. Ini kalian bisa lihat sendiri, dia tuh lembut teman-teman. Bagian luarnya tuh crispy, kalau digigit tuh sedikit kenyal. Aku nggak tahu sih kenyalnya dari kulit ini tuh apa, tapi ini kulit luarnya tuh kenyal dan dalamnya lembut. Ada sedikit asam manis gitu, nano-nano lah pokoknya. Aku tuh tim yang nggak suka sama jajanan pasar teman-teman, tapi kalau ini aku masih mau. Kalau kalian nggak percaya sama rasanya, kalian bisa langsung aja dengerin review dari suami aku yang serba pemilih ini ya. Dan ini dia risol tape ya. Ini bentuknya mirip risol tapi terbuat dari roti tawar. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang suka gabin tape, ini mirip banget rasanya, cuman teksturnya jauh lebih enak karena dia ada rasa kenyal-kenyalnya di bagian teksturnya. Dan ini manisnya udah pas ya, karena kita menggunakan tape yang manis. Kalau tape kalian asam, kalian boleh tambahkan gula pasir biar rasanya lebih manis. Dan ini enak banget. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.